Dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita simak, mari sama-sama kita dengarkan tausiah kajian pada buku kajian kita yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Samsudin SPD. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat menambah wawasan ilmu kita dan menambah keimanan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada beliau Al-Ustaz Samsudin SPD, waktu dan tempat kami persilakan pada Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya puja dan puji itu hanyalah milik Allah. Nahmaduhu, kita akan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang layak dan pantas untuk dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nasta'inuhu, kita pun akan senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nastaghfiruhu, kita pun akan senantiasa meminta ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Alhamdulillah, kita kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mampu untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan sebelum kita melakukan sholat subuh, satu hadis Rasulullah SAW yang mungkin banyak di antara kita yang belum begitu memahami, dan ini dalam satu kisah ketika seseorang ditanya bagaimana supaya kita menjadi orang yang kaya raya. Terkadang kita berpikir orang kaya raya itu punya pangkat, punya kekuasaan, tapi seseorang itu menyatakan bahwa akulah orang yang sangat kaya raya. Apa yang beliau maksud? Dan mungkin tadi kita sudah kita lakukan bersama. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Raqa'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah, salat 2 rakaat sebelum salat subuh adalah jauh lebih baik dan jauh lebih baik daripada isi dunia. Maka di dalam isi dunia itu ada emas, ada perak, ada timba, ada tembaga, itu semuanya lebih baik daripada itu. Dan itulah menjadi orang-orang yang kaya raya kalau dia tidak meninggalkan salat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Mudah-mudahan kita yang tadi melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, kita lebih menjadi orang-orang yang kaya raya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, tauladan kita, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang itu ketika senang namanya disebut-sebut. Itu pasti ketika diri ini mengaku cinta kepada Rasulullah, maka yang tidak bisa kita pungkiri adalah apa? Kita akan senang bersalawat, kita akan senang memuji Rasul kita. Tidak akan pernah kita biarkan bibir kita ini berhenti untuk memuji Rasul kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minimal itu yang keluar dari lisan kita, yang bersumber daripada hati, dengan satu harapan kita akan mendapatkan syafaatul ummah, pertolongan yang besar, yang di saat dimana nanti tidak ada satupun manusia yang memberikan pertolongan kepada kita, dan hak pertolongan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan
kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak umat yang akan senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah subuh, insyaallah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika ingin tahu seberapa besar keimanan seseorang, maka tentunya harus dengan ujian. Orang yang semakin diuji dengan berbagai macam ujian, lalu kemudian dia sabar menghadapi ujian itu, maka dialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini digambarkan di dalam Al-Quran dan sering kita dengar. Apa kata Allah? Hasiban nas ayatrakuna ayyakulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah kamu mengira bahwa kamu sudah beriman sementara kamu belum diuji? Kalau kita diuji, maka itulah orang-orang yang beriman. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada dua keadaan yang nanti akan diuji oleh kita semuanya. Dan ketika kita mengaku kita orang beriman, siap menghadapi dua ujian ini, dua keadaan ini. Dan Allah gambarkan di dalam Al-Quran di surat Al-Munafiqun ayat 9. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Di lain surat, di surat Al-Anfal ayat 28, Allah juga berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman itu akan diuji dengan dua keadaan. Apa itu? Yang pertama, yakni amwalukum, harta. Maka harta itu adalah bagian dari ujian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang belum diberikan kekayaan misalnya, belum diberikan tanji misalnya, itu kadang-kadang orang itu jalannya seperti biasa saja. Dia suka nyapa orang, dia suka bergaul dengan orang, gitu kan? Tapi kalau diberikan ujian berupa harta, diberikan kekayaan berupa harta, itu biasanya jalannya sudah dadanya ke depan biasanya. Udah mulai muncul sifat kesombongannya. Yang tadinya suka nyapa, nggak mau nyapa lagi. Dia pilih untuk orang dulu nyapa dia. Kenapa? Karena dia punya kekayaan tadi. Karena dia punya harta tadi. Padahal sesungguhnya itu juga adalah bagian daripada ujian, tapi tidak sadar dia. Dan orang-orang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya orang yang diberikan mungkin cukup hartanya, itu biasanya orang itu dekat dengan Allah biasanya. Tapi biasanya orang yang sudah diberikan harta yang banyak, itu kadang-kadang dia sudah sibuk dengan hartanya sehingga dia lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat yang tadi dibaca, ayat surat Al-Munafiqun tadi, itu adalah orang-orang yang beriman. Jangan sampai harta dan anak-anakmu memalingkan kamu untuk tidak mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang sangat menarik. Kisah ini mudah-mudahan kita sudah pernah mendengar kisah ini. Apa kisahnya? Ada seorang sahabat bernama Sa'labah bin Khatib Al-Ansar. Sa'labah bin Khatib Al-Ansar ini dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan di mana ada Rasul, itu di situ ada Sa'labah. Sholat 5 waktu tidak pernah ketinggalan. Cuma Sa'labah ini mempunyai kebiasaan yang aneh. Apa kebiasaannya? Sa'labah ini kalau sudah selesai sholat, ia langsung pulang. Kalau sahabat yang lain selesai sholat Allahumma antas salam, Sa'labah ini Allahumma lantas jalan. Dia tidak wirid, tidak zikir, dan tidak doa.
Itu kebiasaannya. Maka satu ketika ditegur oleh Rasul. Apa kata Rasul? Salah gak? Kamu ini kayak orang munafik. Apa kamu tidak baca di masjid? Apa kamu menganggap wirid untuk berdoa itu tidak penting? Kata Sa'labah, bukan begitu ya Rasul. Terus kata Sa'labah, ya Rasulullah, sarung yang saya pakai ini cuman berdua dengan istri saya. Kalau saya wirid zikir dan doa di masjid, istri saya kehabisan waktu untuk sholat juga menunggu sarung yang saya pakai itu. Lalu apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Terus mau kamu apa wahai Sa'labah? Apa kata Sa'labah? Ya Rasul, tolong doakan saya supaya saya jadi kaya ya Rasul. Kalau saya kaya ya Rasul, istri punya sarung sendiri, saya punya sarung sendiri, pasti saya wirid zikir dan doa. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sa'labah, sedikit kamu syukuri itu sudah baik daripada banyak, tetapi kamu tidak mau mempergunakannya, tetapi kamu tidak mau mensyukurinya. Kata Sa'labah, begitu ya Rasulullah. Sudah pulang dia Sa'labah. Hari berikutnya ketemu lagi dengan Rasul. Apa kata Sa'labah? Ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya saya jadi kaya. Kalau saya kaya, istri punya sarung sendiri, saya punya sarung sendiri, dan saya akan berbuat baik ya Rasulullah. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sa'labah, kamu lihat orang Islam itu seperti siapa? Tuhan ya Rasul. Kamu lihat saya kaya atau tidak? Tidak ya Rasul. Lalu kenapa kamu minta kaya? Dan Bapak Ibu, Rasul bukan berarti bahwa tidak mau umatnya tidak boleh kaya. Tidak, Rasul justru ingin umatnya jadi kaya. Tapi jangan sampai kekayaan itu membuat kita lupa untuk minta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Rasul tidak inginkan. Maka apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sa'labah, al-mu'minul qawi ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Wahai Sa'labah, orang mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang mukmin yang lemah. Kuat apa itu? Kuat sosial budayanya, kuat ekonominya, kuat kebersamaannya, kuat pendidikannya, dan yang terpenting adalah kuat akidahnya. Orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Pulang Sa'labah ini, hari berikutnya bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Sa'labah? Ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya saya jadi orang kaya. Kalau saya kaya ya Rasul, saya akan berbuat baik, saya akan jihad, saya akan santuni yatim piatu, dan saya akan sedekah. Bapak Ibu, kalimat terakhirnya Sa'labah bilang apa? Ya Rasul, kalau saya kaya, saya akan sedekah. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sa'labah, kamu janji? Saya janji ya Rasul. Sungguh-sungguh ya Rasul, kata Sa'labah. Maka apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik Sa'labah. Rasul mengangkat kedua tangannya, lalu kemudian beliau berdoa, Allahumma razikna Sa'labah. Ya Allah, berikan Sa'labah rezeki. Kalau doa Rasul baru nggak akan pernah ditolak oleh Allah, langsung dikabulkan Pak. Apa kata Rasul? Sa'labah, bawa pulang kambing ini. Rasulullah hadiahkan Sa'labah seekor kambing. Mudah-mudahan kambing ini berkembang begitu banyak. Betul ternyata Bapak Ibu. Begitu Sa'labah pulang merawat kambingnya itu, ternyata kambingnya melahirkan 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15. Semakin banyak kambing Sa'labah, semakin sibuk Sa'labah. Datang sholat mulai terlambat. Tadinya sebelum azan sudah ada, sekarang sholat pun baru datang. Bahkan sholat 5 waktu tidak kelihatan, kecuali Jumat saja. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sa'labah, gimana kamu selama ini? Apa jawaban Sa'labah? Maafkan saya ya Rasul, biasa bisnis keluar kota cari makanan untuk kami. Apa kata Rasulullah? Ya wailah Sa'labah, ada kasihan Sa'labah. Pada saat ayat turun baru, karena janji dia tadi, kalau saya kaya ya Rasul, saya akan sedekah, saya akan infak gitu. Turun ayat, Rasulullah belum suruh mengambil zakat dari Sa'labah karena ayat belum turun. Dan saat itu ayat turun kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyi ayatnya? Hum min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Ambillah sebagian dari harta dari zakat mereka,
dan doakan mereka agar mereka mensucikan jiwa mereka. Bapak Ibu, begitu ayat ini turun, Rasulullah mengutus utusannya untuk ambil zakat dari Sa'labah ini, karena salah satu orang kaya saat itu. Maka apa kata Sa'labah? Mahazi ilal jizyah, ini satu saya tidak wajib untuk bayar, gitu. Itu kata Sa'labah. Rasulullah itu tidak bayar zakat pada zaman Nabi sampai Rasulullah wafat. Dan sebelum Rasulullah wafat ada satu ayat yang diturunkan, dan para musafir, para orang-orang yang menafsirkan Al-Quran menyatakan ayat ini hampir terwujud pada Sa'labah. Apa bunyi ayatnya? Wa minhum man ahadallah la in ata'nahu min fadli lanasaddaqanna lanakunanna minas sholihin. Ayat ini sebelum diberikan rezeki mereka ingat Allah Subhanahu wa taala, dan setelah diberikan rezeki mereka berpaling kepada Allah. Ayat ini disampaikan kepada Sa'labah, dan Sa'labah ingin membayar zakatnya pada masa Khalifah Abu Bakar. Tapi apa kata Abu Bakar? Wahai Sa'labah, pada zaman Rasul kau tidak mau membayar zakatmu, saya tidak mau menerima zakatmu. Sampai Abu Bakar wafat, diangkat Khalifah kedua Umar bin Khattab. Sa'labah ingin membayar zakat, tapi apa kata Umar bin Khattab? Wahai Sa'labah, pada zaman Abu Bakar kau tidak mau. Pada zaman Abu Bakar beliau tidak mau menerima zakatmu, maka aku pun tidak mau menerima zakatmu. Sampai Khalifah Umar meninggal, diangkatlah Khalifah yang kedua Utsman bin Affan. Di saat Utsman bin Affan inilah Sa'labah mengalami kebangkrutan. Sa'labah jatuh miskin kembali karena tidak membayar zakat, karena beliau janji langsung di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah orang-orang yang ketika diuji dengan harta, dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ingin membuat seorang hamba dekat dengannya gampang menurut Allah. Allah berikan aja hidup yang cukup, artinya tidak terlalu kaya. Itu kadang-kadang orang yang seperti itu mau dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ingin seorang hamba jauh dari Allah, gampang menurut Allah, tinggal berikan aja kekayaan, punya pangkat jabatan kekuasaan. Terkadang orang yang sudah mendapatkan pangkat jabatan kekuasaan berupa tansi harta yang banyak, itu dia sudah mulai jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah apa? Ketika diberikan pangkat jabatan kekuasaan, ketika diberikan tanci yang banyak, semakin diberikan pangkat jabatan kekuasaan, semakin diberikan tanci, di situ dia tetap dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ orang itu, hamba itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai harta kita yang kita miliki membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita sampai jam 6 Pak ya, setengah jam ya. Yang kedua, ujian yang kedua apa? Allah katakan tadi, wa aulad, anak-anak itu bagian daripada ujian kepada kita orang tua. Dan terkadang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang tua yang biasanya anaknya belum jadi apa-apa misalnya, itu kadang-kadang orang tua itu suka nyapa dengan orang juga, suka baik dengan orang juga. Tapi terkadang tatkala anak itu tumbuh besar lalu kemudian dia menjadi seorang pejabat misalnya, dia sudah punya kaya raya, itu orang tua sudah mulai sombong juga. Kamu tahu tidak yang jadi bupati sekarang siapa? Anak saya tuh gitu. Kamu tahu tidak orang yang terkaya di kota mana itu siapa? Anak saya itu gitu. Dia mulai bangga dengan anaknya, dia mulai senang dengan anaknya. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasul, orang tua yang baik, orang tua yang cerdas, orang tua yang bahagia baik dunia maupun di akhirat adalah orang tua yang mampu melahirkan anak-anak yang soleh dan soleh. Jadi bukan orang tua yang punya anak yang kaya raya, bukan. Tapi anak yang soleh dan soleh itu investasi orang tua yang tidak ternilai harganya. Dan itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kita sering mendengar bahwa matal insan, ketika meninggal anak itu seorang Adam, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3. Salah satu di antaranya adalah apa? Waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya.
Kenapa? Karena anak ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa juga musuh bagi kita orang tua. Anak ini bisa jadi musuh bagi kita orang tua. Dan anak, karena anak telah bisa menyebabkan orang tua masuk ke dalam surga, karena anak pula bisa menyebabkan orang tua masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah lagi, Bapak Ibu. Ada seorang anak ini tumbuh menjadi anak yang kalau bahasa kita anak kurang ajar gitu, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tuanya itu orang tua yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak pernah memberikan nasihat kepada anaknya, tidak mau memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya gitu. Orang tuanya ngurus diri sendiri aja. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu meninggal ditimbang amal baiknya orang tuanya. Begitu ditimbang, amal baiknya lebih berat daripada amal keburukannya. Maka difonis oleh malaikat Allah, orang tua ini harus dimasukkan ke dalam surga. Begitu ditimbang anaknya amal baik, amal buruknya anaknya, ternyata keburukan amal anaknya ini itu lebih baik, lebih berat amal buruknya ketimbang amal kebaikannya. Maka anak ini difonis untuk masuk ke dalam neraka. Begitu mau dilemparkan ke dalam neraka, apa kata anak ini? Ya Allah, saya menuntut keadilan. Kenapa wahai anak muda? Saya seperti sekarang itu karena orang tuaku ya Allah di dunia. Orang tuaku kalau dia baca Quran, saya mabuk-mabukan. Dia biarin begitu saja. Orang tuaku dari rumah menuju masjid untuk dia sholat, saya dari rumah pergi ke tempat main dong, pergi ke tempat main game online, dibiarkan begitu saja. Orang tuanya baca Quran, saya baca Quran, dia biarkan begitu saja. Dia tidak memberikan nasihat kepada saya, ya Allah. Jadi saya menuntut keadilan. Kalau saya dimasukkan ke dalam neraka, saya berharap orang tuaku juga masuk ke dalam neraka bersama saya, ya Allah. Orang tua yang tadinya jadi orang tua yang soleh dan solehah waktu di dunia, karena lantaran anaknya tidak dididik dengan baik, sehingga dia pun masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak bisa menyebabkan orang tua bisa masuk ke dalam surga, anak pula bisa menyebabkan orang tua masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung bagaimana kita didikan orang tua terhadap anak. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita punya anak, kita punya cucu, kalau bisa umur 2 tahun sampai 10 tahun, kalau bisa jangan dulu dibelikan HP untuk mereka. Ini kadang-kadang orang tua sekarang karena tidak mau anaknya gitu kan, atau dibilang HP itu ngasuh, tempat ngasuhnya gitu, sehingga anak umur 2 tahun sebelum sampai 10 tahun sudah diberikan HP-nya, sehingga dia fokus untuk main HP. Berapa banyak anak juga Pak, gara-gara HP umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belum bisa ngomong. Kenapa? Karena asik dengan HP, nggak ada teman ngobrolnya, sehingga dia tidak bisa ngomong. Padahal di usia umur 5-4 tahun itu sudah bisa ngomong sebenarnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kita orang tua juga yang salah sebenarnya. Makanya Bapak Ibu, kalau anak-anak kita umur 2 tahun, 10 tahun sudah diberikan HP, orang tua siap-siaplah kecewa nanti di masa yang panjang gitu. Karena anak sekarang kalau kita panggil 100 kali bahkan itu nggak dengar, Pak. Apalagi kalau sudah asik main gitu kan, main HP gitu kan, nggak nyaut dia. Kita telepon pun nggak mau ngangkat gitu, dibiarin gitu. Saking segitunya anak sekarang. Kenapa? Karena orang tuanya dari kecil sudah dididik dengan memberikan HP gitu. Pak, Bu, itu kawan saya itu punya HP, masa Bapak nggak beli ke saya HP gitu kan? Saking cintanya dari anak, ya udah kita belikan HP. Orang tua tidak memberikan HP kepada anak itu bukan bahwa orang tua tidak bisa beli HP, bisa Pak, Bu. Cuma karena memang nggak bagus anak umur 2 sampai 10 tahun itu kalau bisa diberikan HP gitu. Jadi biarkan saja dulu, biarkan saja waktu, karena ini merusak kita, membuat nanti kita orang tua tidak akan dihargai oleh anak-anak kita. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang tua mau ingin supaya anak memuliakan orang tuanya, didik dia dengan agama. Semakin bagus agamanya, yakin dan pasti dia akan memuliakan orang tuanya. Tapi kalau anak diri dengan harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, kehidupan dunia saja, maka siap-siap anak itu tidak akan memuliakan orang tuanya.
Karena agama kita mengajarkan demikian. Maka agama didahulukan, insya Allah dia akan memuliakan orang tuanya. Dan orang tua ingin dimuliakan oleh anak. Ayo, mari kita didik mereka dengan pendidikan agama yang lebih mendalam, sehingga dia kelak nanti menjadi anak yang soleh dan soleha, dan kelak nanti dia akan mendoakan kita tatkala kita sudah masuk ke alam kubur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dua hal ini mari kita gunakan dengan baik. Kalau kita punya harta, ayo kita sedekahkan di jalan Allah, karena harta yang sedekahkan akan nanti kelak akan menjadi bimbing buat kita di api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah punya, kita sudah dikaruniai Allah untuk berubah anak, mari kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha, sehingga mereka juga akan mendoakan kita kelak nanti. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Ghani yang menyampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan. Mari kita menjadi subhanallah mengertikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam.